Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga dalam pembelajaran nanti kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita masih mempelajari pelajaran teks laporan percobaan. Untuk pagi hari ini yang kita bahas adalah KD 3.2, yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan, yang memiliki tujuan agar kalian diharapkan dapat mengidentifikasi dan menentukan struktur teks laporan percobaan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Marilah kita simak penjelasan di PowerPoint berikut. Menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan meliputi tujuan, alat, dan bahan, 2 langkah-langkah, 3 hasil, dan 4 simpulan. Di sini penjelasan dari tujuan, alat, dan bahan. Maksud dari tujuan, alat, dan bahan yaitu menjelaskan maksud yang ingin dicapai dari kegiatan percobaan. Alat dan bahan juga dijelaskan. Maksudnya kalian mempunyai tujuan apa untuk melakukan percobaan. Alat-alatnya apa saja kamu tulis, kemudian bahan-bahan. Yang kedua, langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini maksudnya menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan percobaan. Misalnya, yang kamu lakukan itu 1, apa? Kamu melakukan percobaan itu langkah-langkahnya 1 apa, 2, dan seterusnya. Yang ketiga, setelah itu hasil. Hasil itu menjelaskan hasil yang diperoleh setelah melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan tentunya kamu sudah tahu apa hasil yang kamu peroleh. Kemudian yang terakhir simpulan. Simpulan bagian akhir yang berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang telah dilakukan. Setelah melakukan percobaan, kalian tentunya mempunyai simpulan. Pendapat kamu tentang yang kamu uji tadi apa? Nah, itu contoh struktur laporan percobaan. Kalau kamu lihat dalam buku paket halaman 17, kemudian di LKS kamu, LKS juga ada, yaitu halaman 9. Itu bisa kamu buat wacana, dipelajari juga. Kemudian berikutnya yaitu mengenai setelah melakukan percobaan. Di sini ada model menyusun laporan percobaan. Bagaimana cara menyusun laporan percobaan? Pertama, judul. Judulnya tentunya harus menarik. Kemudian langkah yang kedua, pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, latar belakang kamu melakukan percobaan itu apa? Rumusan masalah yang diuji coba. Kemudian punya tujuan. Yang kedua, landasan teori atau kajian pustaka. Nah, landasan teori ini kamu artikan. Artinya, inti dari masalah, teorinya dari mana? Tuh. Yang ketiga, metode yang mencakup alat dan bahan serta prosedur langkah-langkah. Ini masuk metode. Alat-alatnya apa, bahan-bahannya, bagaimana langkah-langkah kamu melakukan percobaan itu termasuk di dalam metode. Hasil dan pembahasan. Nah,
hasil kamu melakukan percobaan, pembahasannya apa. Kemudian yang terakhir, simpulan. Ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini maksudnya kamu melakukan menulis laporan percobaan, itu ada daftar pustaka. Buku-buku yang kamu pakai di dalam menyusun laporan. Misalnya, buku bahasa Indonesia kelas 9. Nah, halaman ini itu kamu tulis di dalam daftar pustaka. Sekarang ciri kebahasaan teks laporan percobaan, yaitu ada kalimat kompleks, kalimat kata hubung, kata rujukan, dan istilah teknis. Ini yang dibahas dalam ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Saya jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan kalimat kompleks, yaitu kalimat yang di dalamnya terdiri dari dua kalimat. Saya ulangi lagi, kalimat kompleks yaitu kalimat yang di dalamnya terdiri dari dua pola kalimat atau lebih. Kalimat kompleks disebut juga kalimat majemuk. Tentunya kalian tidak asing lagi tentang kalimatnya majemuk. Dulu kelas 8 sudah pernah disinggung ya. Sekarang ada macam-macam kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Ada 3. 1. Kalimat majemuk setara, yaitu kalimat yang kedudukannya setara atau sederajat. Biasanya dalam kalimat majemuk setara menggunakan kata penghubung penambahan dan serta, pengurutan lalu kemudian, pertentangan namun tetapi, pemilihan atau. Contoh, kakek pergi ke masjid dan ayah pergi ke kantor. Ini termasuk penambahan. Contoh yang lain, pengurutan lalu. Setelah ibu bangun pagi, kemudian mengambil air wudhu. Lah, ini pengurutan. Kalau bertentangan contohnya, adiknya pandai tetapi kakaknya bodoh. Lah, ini termasuk bertentangan. Kalau pemilihan, anak-anak, besok kita pergi ke Taman Mini Jaya Ancol atau kita di sekolah saja. Nah, memilih. Nah, itu kalimat majemuk setara. Kemudian kalimat majemuk yang kedua yaitu kalimat majemuk bertingkat. Maksudnya kalimat yang terdiri dua pola yang hubungan kalimatnya tidak sederajat. Biasanya menggunakan kata penghubung waktu, ketika, saat, atributif yang penjelas bahwa sebab akibat, kata hubungnya sehingga, karena, cara, dengan, tujuan, supaya, agar. Contoh dalam kalimat, Ita mendapat hadiah karena juara 1 di kelas. Nah, ini termasuk sebab akibat. Ibu pergi ke masjid ketika adik masih tidur. Ini menggunakan kata penghubung ketika. Yang ketiga adalah kalimat majemuk campuran, yaitu gabungan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Jadi biasanya ada 3 kalimat. Contoh, ayah pergi ke masjid dan ibu memasak di dapur ketika adik masih tidur. Nah, ini majemuk campuran. Kata penghubung dan itu majemuk setara. Ketika ini kalimat majemuk bertingkat. Makanya namanya kalimat majemuk campuran. Sekarang kita lanjutkan mengenai kata hubung atau konjungsi, yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, klausa, frasa, kalimat, dan paragraf.
Konjungsi atau konjungsi koordinatif. Biasanya dalam kalimat majemuk setara. Ada konjungsi subordinatif. Dalam kalimat majemuk bertingkat. Konjungsi korelatif. Konjungsi berpasangan baik maupun tidak, tetapi, bukan, melainkan, dan sebagainya. Konjungsi antar kalimat. Biasanya kata hubungnya oleh karena itu, adapun, namun, dan demikian, kemudian, dan sebagainya. Kemudian ada kata rujukan. Kata rujukan maksudnya kata yang merupakan atau kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Biasanya rujukan benda, personal, dan tempat. Contoh, pembaca khutbah hari raya Idul Adha besok adalah Ustadz Bukhari. Beliau adalah putra Kiai Haji Ja'far Shodiq. Nah, beliau ini merujuk pada kata Ustadz Bukhari. Itu rujukan. Dulu kelas 8 sudah pernah saya singgung ini ya. Kalau kalian nggak lupa. Kemudian istilah teknis. Istilah teknis umumnya digunakan dalam bidang keilmuan atau bidang khusus. Contoh, makanan yang masuk ke tubuh kita akan diproses melalui sistem pencernaan yang dipecah menjadi molekul sederhana melalui dua cara, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Nah, kimiawi ini istilah teknis. Itu namanya istilah teknis. Sekarang kita lanjutkan menyajikan teks laporan percobaan. Ini materi menyajikan teks laporan percobaan, ini untuk tugas yang minggu berikutnya ya. Nah, anak-anak setelah melakukan percobaan tentunya bisa menyajikan teks laporan percobaan. Di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah menyajikan teks laporan percobaan. 1. Kumpulkan data yang dicatat berdasarkan kegiatan percobaan. Setelah data-data kamu kumpulkan semua ya. Kemudian kembangkan data percobaan dengan menggunakan kaidah struktur teks dan bahasa sesuai dengan karakteristik tes laporan percobaan. Kalau kamu mengembangkan menjadi laporan, tentunya kamu tidak boleh membiarkan atau menghiraukan tentang kaidah-kaidah struktur teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaannya harus diperhatikan. Gunakan kalimat kompleks. Ya, tadi itu kalimat majemuk. Kata hubung, kata rujukan, dan berbagai istilah teknis untuk mengembangkan data menjadi sebuah teks laporan percobaan yang utuh dan lengkap. Tentunya kamu bisa melihat contoh-contoh di LKS, contoh-contoh di buku paket, bagaimana cara menyusun atau menyajikan teks laporan percobaan. Nah, setelah akan melakukan laporan percobaan, tentunya kamu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Menggunakan diksi. Diksi itu pilihan kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks laporan percobaan. Memastikan langkah-langkah yang diberikan jelas, mudah dimengerti dan oleh pembaca. Kalimatmu harus jelas, mudah dimengerti oleh pembaca. Jangan menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Nanti pembaca sulit untuk mengerti. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Langkah-langkah yang dibuat harus sistematis, maksudnya berurutan. Ya, harus berurutan. Urutannya sesuai dengan urutan-urutan menyusun teks laporan percobaan. Demikian penjelasan tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Semoga kalian memahaminya dan nantinya bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada yang ditanyakan, untuk pembelajaran pagi hari ini saya akhiri sampai di sini. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia
di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.